Belum. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar anak-anak? Anak-anak sekalian, di antara kalian ada yang tidak hadir? Bagus sekali, ya. Jadi sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita melakukan doa dulu, ya. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Berdoa dimulai. Mudah-mudahan dengan doa kita tadi, sebentar lagi kita mempelajari pelajaran kita pada hari ini mendapat berkah dari Allah SWT. Baiklah, sebelum kita masuk, kita menyanyikan salah satu lagu kebangsaan, lagu nasional. Lagu apa? Iya, bagus sekali. Karena kebetulan di bulan ini adalah bulan, saya tahu bulan apa? Saya tahu bulan Agustus itu bulan apa bagi bangsa Indonesia? Adalah hari kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Itu marilah kita dengan semangat untuk menyanyikan lagu kemerdekaan yang diawali dengan 17 Agustus, ya. 17 Agustus. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Merdeka, selamat
beliau ini adalah seorang. Nah, kemudian ya berikutnya ya ini adalah salah seorang pahlawan juga. Siapa yang sudah mengenal? Ya, siapa? Timura. Siapa yang tahu bahwa Timura pahlawannya berasal dari mana? Ya. Ada yang bilang ada yang dari Palu, ada yang dari Maluku. Ya, yang sebenarnya ini adalah pahlawan yang berasal dari Maluku. Ya. Kemudian berikutnya lagi, ya. Ada pahlawan yang berikutnya. Ya, pahlawan yang berikutnya. Ya, ini, ya. Ya. Ini siapa yang tahu? Ya. Ya, ini. Siapa? Iya, Sultan Hasanuddin, bagus sekali. Siapa yang tahu Sultan Hasanuddin itu pahlawan yang berasal dari mana? Selatan. Beliau ini terkenal dengan si ayam
bekerja sama dengan orang Belanda, tetapi si Tongolok Tutu tetap ya, beliau punya semboyan atau punya tekad lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup dijajah. Ya. Itu semboyan beliau, itu tekad beliau. Sehingga terjadilah peperangan antara pasukan Belanda dengan pasukan si Raja Tongolok Tutu pada waktu itu. Berulang-ulang kali perang. Sementara pada waktu itu si Raja Tongolok Tutu ini bersama dengan anggotanya, dengan pasukannya hanya menggunakan alat perang yang sederhana. Ya. Sementara yang kita lawan adalah bangsa Belanda yang menggunakan alat-alat modern, ya, alat perang yang modern. Tetapi ada beberapa kali, ya, ada beberapa kali beliau ini tetap memperoleh kemenangan, ya. Nah untuk supaya ya, lebih jelasnya kalian mengetahui siapa Tongolok Tutu itu, maka ibu akan bagikan sejarah singkatnya ya Tongolok Tutu dari melalui kelompok-kelompok ya. Ini kelompok satu ya. Ya. Kelompok kita yang lalu ini ya. Ini kelompok dua. Ini kelompok tiga. Ini kelompok empat. Masing-masing sudah ada punya kelompoknya ya. Ya, kelompok kita yang lalu ya. Nah, pada artikel yang kalian pegang itu ya sudah ada sejarahnya Tongolok Tutu ya. Kapan beliau diangkat ya? Kapan beliau diangkat, dinobatkan menjadi pahlawan nasional ya? Kita lihat di situ ya. Ada artikel yang ibu bagikan melalui kelompok ya. Di situ kita pelajari ya. Kapan beliau itu dinobatkan, diangkat, bagaimana perjuangannya sehingga beliau itu diangkat menjadi seorang raja ya. Nah, kita lihat ya. Nah, ini sejarah pahlawan Tongolok Tutu diangkat menjadi raja. Lihat di layar ya, sesuai dengan artikel yang ibu berikan. Ini Presiden Joko Widodo akan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 4 tokoh bangsa pada tanggal 10 November 2021. Di antara 4 tokoh tersebut, nama Tongolok Tutu menjadi yang paling istimewa di mata warga Sulawesi Tengah sebenarnya ya. Karena Sulawesi Tengah sebenarnya terbuka. Coba, nah ini ada di layar ya. Coba kalian
ini kalian baca masing-masing, ya. Kemudian ini ada pertanyaan-pertanyaan yang diberikan tadi. Nah, ini dijawab ya, sesuai dengan sertifikat ini. Ada pertanyaan-pertanyaan yang di bawahnya, ya. Ada soal-soal. Ini kalian kerjakan dengan kelompok, ya. Nah, ini juga ya. Jadi melalui artikel ini tugas kalian, coba perhatikan dulu. Tugas kalian adalah menyebutkan faktor-faktor mengapa Raja Tombolotutu diangkat menjadi pahlawan nasional. Ya, dan kalian tuliskan di situ jawaban kalian ya. Melalui kelompok faktor-faktor Tombolotutu diangkat menjadi pahlawan nasional. Ya. Silakan dikerjakan masing-masing kelompok. Ya. Setelah itu, kemudian kalian akan bacakan satu persatu kelompok di depan hasil kerja kalian. Ya. Ya, ini kerjakan ya. Kerjakan faktor-faktor sehingga Tombolotutu dinobatkan ataupun diangkat menjadi pahlawan nasional. Ya, silakan bekerja sama. Ya. Ya, sudah. Ya, kerja sama ya. Semua harus berpikir, ya. Semua harus berpikir. Ya. Bisa. Ya. Semua harus berpikir ya. Nah, dibantu temannya, dibantu ketua kelompoknya ya. Dibantu ketua kelompoknya untuk memikirkan apa faktor-faktor sehingga Tombolotutu diangkat menjadi pahlawan nasional. Ya, silakan dikerjakan ya. Kerjasama.
Action. Tadi kalian sudah puas dengan jawaban itu tadi? Ya, sudah kalian ketahui apa yang kalian tanyakan tadi sudah terjawab. Itulah sebabnya sehingga beliau itu kenapa baru tahun 2021 baru dinobatkan menjadi pahlawan nasional. Itu sudah jawab tadi ya. Semoga apa yang menjadi pelajaran kita pada hari ini itu terus diingat, jangan hanya pada hari ini tetapi juga sampai selanjutnya ya. Itu menjadi pelajaran yang sangat besar bagi kita karena ini adalah pahlawan yang berasal dari daerah kita sendiri. Nah, untuk itu sekarang pelajaran kita sudah hampir selesai. Sebelum kita akhiri, marilah kita menarik kesimpulan bahwa pelajaran kita pada hari ini tentang Temulawak Tutu, tentang hari lahirnya sudah diketahui, meninggalnya sudah diketahui, perjuangannya sudah kita ketahui bersama melalui jawaban-jawaban kalian. Maka untuk pada hari ini kita harus tanamkan pada diri kita. Perhatikan sini ya, tanamkan pada diri kita mulai pada hari ini bahwa kita ini harus mempunyai jiwa nasionalisme. Ya. Apalagi pada saat sekarang ini kebetulan kita sudah berada di bulan Agustus. Bulan Agustus adalah merupakan bulan yang sangat istimewa bagi bangsa Indonesia, adalah merupakan bulan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Oleh sebab itu kita lihat sekarang dari Sabang sampai Merauke sudah merayakan, sudah menyambut hari yang sangat bersejarah bagi kita ini. Di mana-mana sudah berkibar umbul-umbul, di mana-mana sudah berkibar merah putih. Ya. Jadi perlu kalian ketahui, kalau hanya umbul-umbul itu yang dikibarkan, itu hanya menyambut, ya, hanya memeriahkan. Tapi untuk afdalnya kita memperingati hari yang sangat bersejarah ini, kita harus mengibarkan bendera merah putih sebagai rasa nasionalisme kita terhadap bangsa, supaya kalian ini menjadi insan-insan yang menjadi berjiwa patriotik yang dapat mempertahankan NKRI untuk lebih supaya kita ini mencintai bahwa kita ini beraneka ragam suku ya, dari berbagai daerah. Marilah kita sama-sama ya. Nana, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita kembali ke posisi tempat duduk kita seperti semula kan. Ayo. Ya, lihat tempatnya yang mana ya. Kembali ke posisi kita. Ya, oke. Duduk dengan rapi semua. Ya, oke. Nana, perhatikan sini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, sesuai dengan judul pelajaran kita pada hari ini adalah nasionalisme bangsa, ya. Maka kita sebaiknya supaya lebih semangat, kita akan menyanyikan sama satu lagu daerah. Kalau boleh berdiri supaya semangat. Ayo berdiri. Ayo berdiri semua. Ya. Lagu apa yang kalian hafal? Lagu daerah? Lagu daerah apa? Apa judulnya? Oh iya, posisi kebetulan kita berada di daerah Kaili, ya. Di Lomba Kaili. Oke.